Asik juga begini. Lepas rutinitas, rileks. Jadi seperti dunia ini milik sendiri. Bener-bener mahal suasana begini. Tapi kok lapar ya? Masak dulu ah. Nah ini keren banget. Bostek ini satu brand lokal dari Cilacap, awalnya restoran, tapi begitu ada pandemi, mereka langsung mampu mengubah setir, membanting model bisnisnya menjadi frozen food kategori. Akhirnya jadi daging sapi steak marinasi. Dan ini justru malah kemudian terserap dengan baik dan pasarnya justru terbuka sampai ke seluruh Indonesia. Ini tersebar di mana-mana dengan berbagai model, bisnis model, keagenan, dan lain-lain. Nah, model-model seperti ini dengan agilitas, dengan kecepatan, mampu beradaptasi, justru akhirnya mampu menjadi pemenang dan memenangkan hati pelanggan. Beberapa waktu yang lalu, sahabat saya Romi Angger Hidayat, seorang brand aktivis dari Cilacap, berkesempatan menyambangi Bostek. Nyobain steak kita ya? Di dalam Bostek ini ada Indonesia ya mas? Iya, dari daging lokal loh. Gimana? Empuk nggak? Empuk banget, juicy. Bumbunya itu rempah Indonesia banget. Wah. Dahsyat. Gimana Kak? Bisa ada Indonesia di dalamnya itu? Jadi kan orang kalau makan steak mindsetnya pasti dibandingin dengan steak-steak luar ya. Dan steak luar itu kebanyakan pakai daging impor. Nah kita mau nunjukin bahwa Indonesia itu nggak kalah kok. Produk kita tuh bagus. Kita punya rempah bagus, kita punya daging yang bagus. Justru kalau pakai daging lokal, dapat daging yang segar gitu, nggak perlu dibekuin dulu gitu. Jadi kita mengolah daging lokal dengan R&D. Jadi kami melakukan riset, development itu sekitar 3 bulan Bang Jabran. Jadi kami meriset gimana caranya supaya daging lokal kita yang keras-keras ini bisa empuk kayak daging impor. Jadi kami bisa risetnya sampai 3 bulan. Iya. Gimana rasanya? Juicy ya. Juicy Itu kelebihan lokal segar itu lebih juicy, juicy-nya lebih terasa dibandingkan daging import karena mereka pasti proses pembekuannya lebih lama ya. Ya kalau kita kan hanya dibekukan sebentar kita udah jual gitu. Jadi dan di dalamnya itu kita kasih rempah-rempah Indonesia. Jadi memang kita pengen orang juga di luar sana ngerasain steak dengan rasa Indonesia. Daging lokal kita nggak kalah kok, buatan Indonesia nggak kalah. Dan sekarang Kak Uwi memperjuangkan narasi itu dong ya, narasi bagaimana mencintai Indonesia lewat steak dengan rasa steak dengan bumbu rempah Indonesia. Betul, jadi ternyata kita bisa kok memanfaatkan kekayaan lokal di negara kita ini menjadi sesuatu yang bernilai tinggi gitu. Kayak sekarang orang bisa makan steak di mana aja, kapan aja. Mau sambil camping bisa, mau di rumah sambil nonton TV cuma pakai kaos singlet. Nggak harus ke restoran yang berkelas gitu ya. Sekarang siapapun bisa makan steak. Terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini. Ya, apalagi pandemi orang nggak berani pergi ke resto. Terus kan protein itu bagus dibutuhkan. Protein itu sebagai sumber energi untuk membangun imun kita. Jadi ya kita juga sekarang promosi bahwa protein is a food for brain gitu. Jadi makanan yang baik untuk otak kita. Nutrisi otak kita. Iya. Dan dengan harga kita jual ini 25.000. Berharap orang nggak susah lagi mengolah daging karena sudah dimarinasi. 25.000 udah dapat steak dengan lembut kayak gini dengan cita rasa Indonesia. Iya, jadi sampai di depan meja makan kita. Iya, jadi udah nggak perlu diublek-ublek lagi, tinggal dipanggang. Mau dikasih lombok hijau, cabai hijau, mau dikasih saus apapun, mau dimasak kayak apapun, ini sudah dimarinasi. Jadi sudah very simple. Tinggal ya udah terserah konsumen mau diolah seperti apa. Dalam menjalani proses adaptasi, ada yang namanya research and development. Lakukan tahap demi tahap, pelajari masalah, kumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan agar proses adaptasi yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita dan konsumen harapkan.
Melibatkan orang-orang di sekitar kita dan konsumen sebagai parameter keberhasilan kita dalam merespon tuntutan perubahan juga bagus sebenarnya. Proses pembelajaran itu kami dibantu dengan banyak pihak gitu. Jadi banyak yang terkait. Jadi paling dekat adalah keluarga, terus teman-teman itu. Jadi mereka lah sebenarnya kritisi pertama. Jadi pertama kali kita mau buat gitu ya, kita ada menu gitu, kita coba tawarkan ke mereka dulu masukannya apa. Jadi dari situ jadi mereka pedes ya. Jadi dari situ kami perbaikan terus sampai mereka bilang oke. Nah disitulah baru kami berani untuk menjualnya. Perubahan untuk beradaptasi bukan hanya soal dari luar, tapi justru dari dalam. Organisasinya sendiri harus matang, harus paham, dan yakin bahwa mereka mau pivoting, masuk dan beradaptasi. Ini proses yang nggak mudah sebenarnya, karena mindset dari pemilik dan mindset dari seluruh stakeholder yang ada di dalam perusahaan itu juga harus sama. Karena ini adalah bisnis model baru yang mungkin justru malah menjadi potensi sumber pemasukan yang sukses di masa depan. Perubahan dari pengembangan produk atau inovasi produk juga tentu saja punya kaitan yang saling mendukung satu sama lain, khususnya di channel distribusi ya. Pengembangan model bisnisnya juga harusnya bisa berkembang dan harus paham soal itu. Misalnya kalau kita bicara akses B2B lah, kemudian akses B2C-nya, memahami platform, kerjasama dengan supermarket, kerjasama dengan HoReCa, ini justru menjadi peluang yang sangat besar sekali dan luas sekali. Bukan cuma soal sekedar bikin frozen food selesai, tapi harus diikuti dengan mekanisme dan pemahaman pasar. Kalau itu bisa terjadi, ini kayak bikin bisnis baru yang bahkan mungkin mendorong dan mendukung bisnis lamanya bisa jauh lebih berkembang. Jadi memang kami saat ini market share kami yang terbesar itu di hotel, resto dan kafe. Jadi HoReCa, sekarang kita HoReCa. Jadi kita promosinya udah nggak usah belanja daging repot-repot. Pakai aja daging kita, daging steak kita udah harganya udah low karena kita produksi banyak dan udah dimarinasi. Dijamin pasti enak, sudah berizin BPOM, dan sudah halal MUI. Wah, juga. Ya. Itu kan dibutuhkan ya untuk resto yang nanti ke depan kita harus halal semua. Udah gampang karena suppliernya sudah mensuplai daging yang halal begitu. Jadi memang market share kami terbesar saat ini HoReCa. Lalu yang kedua kita langsung penjualan ke konsumen lewat B2C, resto ya. B2C dan B2B. Semua dijamah tuh. Kita harus go digital Bang Jabran. Yes, jadi UMKM harus naik kelas itu ya harus go digital. Harus aware dengan dunia digital sekarang ini karena itu sangat membantu kita. Dan ke depan Kak Uwi langkahnya dengan Bostik Frozen ini? Kami saat ini sedang mengembangkan sayap untuk food service dan food industrinya. Jadi kita banyak sekarang produksi varian stick yang lain. Jadi seperti stick kopi, Bang Jabran. Kita ada stick kopi, pakai stick kopinya Indonesia loh, pakai kopinya Indonesia. Stick dengan bumbu kopi. Iya. Sausnya apa? Oh gitu. Oh mereka nggak include saus. Jadi kita nggak kasih saus, tapi di dalamnya kita suggest pakai saus kopi. Kita ada jual varian tersendiri saus kopi. Terus kemudian kita juga ada stick nusa. Stik nusa itu kita masukin pala dan cengkeh, Mas. Itu kan rempah yang paling terkenal di Indonesia ya, paling dari challenging. Dari Belanda dulu menjajah kita, sebiji pala itu sama dengan seharga emas. Iya benar, dan itu kami masukkan di dalam stik very Indonesia. Okay. Indonesia banget. Indonesia banget. Iya. Jadi ke depan Kak Uwi terus berinovasi, ngembangin di produk frozennya ya? Iya. Untuk dengan cita rasa Nusantara. Iya, dan kami juga nggak cuman di produk frozen, kita juga sekarang mengembangkan abon, Bang Jabran. Jadi kalau stick kan biasanya ada potongan-potongan kecil. Sisaan dari potongan ini. Ya, itu kita memanfaatkan potongan-potongan dari sisa stick itu
yang kita olah kemudian menjadi abon sehingga dia lebih bernilai tinggi. Jadi semua bagian dari bahan baku nggak ada yang kebuang dong? Nggak ada yang kebuang, bahkan sayuran itu yang organik kita buat jadi pupuk kompos di restoran. Lalu Keren. kita tanam lagi. Nah ini bunga telang yang Bang Jabran kita sajikan. Terus daun adas itu hasil dari kebun kita sendiri. Sesungguhnya selama kita menjalankan sebuah usaha, kita tidak akan pernah berhenti belajar. Dan di balik setiap proses belajar pasti diikuti oleh proses adaptasi. Faktanya hingga kini teknologi masih menjadi salah satu faktor terbesar pendorong perubahan. Benarkah prinsip siapa yang bisa mengakrabi teknologi akan menjadi pemenang persaingan? Lalu seperti apa peran dan keberadaan teknologi bisa mendorong perubahan dalam usaha? Jawabannya tentu ada pada pelaku usaha yang punya kemampuan untuk beradaptasi dengan baik. Kami waktu itu awalnya minimalis ya, jadi kami ya apa yang ada yang kita punya aja gitu. Jadi waktu itu zamannya pakai HP, ya HP itu yang jadi kantor kami. Jadi kita tawar-tawarkan dulu gitu, kita tawar-tawarkan apa dari rekan terdekat dulu, terus teman-teman, terus nanti kita delivery gitu. Jadi hari H gitu, hari H besoknya, hari ini pesan dulu, besok kita kirim gitu. Jadi pre-order lah istilahnya. Bisa jadi memang benar. Dalam kondisi sekarang yang serba cepat, di mana teknologi hampir menguasai semua sektor dan persaingan usaha juga kian marak, bagi sebagian pelaku usaha bisa bertahan dan tidak tergeser oleh pesaing saja, itu sudah cukup. Tapi tidak bagi Nur Rohman. Baginya, usaha warisan orang tuanya yaitu Mina Rasa selain harus bertahan dan terjaga keberlangsungannya, juga harus bisa berkembang. Setelah membagi ceritanya di Bostek, Romi Angger Hidayat menyambangi Mina Rasa. Tapi kali ini dia tidak sendirian. Ada mantri BRI yang menemaninya. Namanya Bayang. Berarti ini dulu dimulai dari orang tua, ibu, bapak? Nah, jadi dulu dari orang tua ikan asin, terus abon ikan tuna, terus jambal, terasi. Semuanya olahan ikan ya Pak? Semuanya olahan ikan. Yang mana Cilacap kan memang kekayaannya melimpah di ikan ya Pak? Iya betul, kayak melimpah di ikan. Dan alhamdulillah ke sini kita ada inovasi yaitu kita generasi kedua ya. Generasi kedua ya Pak? Salah satunya adalah produk ini. Iya, ikan tenggiri itu. Ikan tenggiri dibuat kerupuk khas Cilacap ya Pak? Betul, iya. Rasanya tadi gimana? Enak ya? Hanya lezat sekali. Alhamdulillah. Apa yang dipelajari Pak ketika pertama kali berinovasi? Yang mana kan ketika transformasi dari orang tua terus dipegang sama Pak Nur. Pak Nur berpikir apa? Inovasi ketika ngawalin itu apa yang Pak Nur pikirkan saat itu? Jadi kenapa begini, berangkatnya ingin berinovasi? Jadi untuk mengawalnya memang kita untuk kerupuk tenggiri untuk pasar lokal ya, untuk pasar lokal umum rasanya ya rasa. Terus ke depan kita kan ada informasi internet dan lain-lain. Yes. Alhamdulillah kita produksi yang standar ekspor. Berarti ini sudah standar ekspor Pak? Ya, tapi nggak pakai matching dan salah satunya juga kita dapat juara 3 tingkat provinsi itu ada tuh juaranya kita pajang di sana. Iya benar tuh. Iya. Itu juara kita, ini sudah POM loh. Badan POM? Sudah Badan POM, alhamdulillah sudah Badan POM. Ini makanan sehat ini ya? Makanan sehat, saya kerupuk sehat. Jadi ini nggak pakai matching. Disrupsi itu sebenarnya sebuah keniscayaan, pasti akan terjadi setiap zaman, di setiap masa gitu ya. Dan itu hal yang wajar dalam bisnis. Cuman tantangannya adalah seringkali kita melihat proses-proses kreativitas yang dibangun untuk menghadapi disrupsi dianggap sebagai sebuah jalan sementara. Karena bisa jadi disrupsi itu justru mengubah seluruh bisnis model kita. Jadi kita justru nggak boleh melihat itu hanya sebagai peluang-peluang sesaat. Bisa jadi justru perubahan-perubahan inilah yang akan mengubah proses berpikir kita dan mengubah bisnis kita jauh lebih penting ke masa yang akan datang. Jadi nggak boleh setengah-setengah.
Wah, gosong lagi. Dengan pengetahuan dan keuletannya, Nur Rohman menjalankan usaha warisan orang tuanya dengan melakukan adaptasi pada sektor pengembangan skala usaha, perspektif tata kelola, pemanfaatan teknologi pemasaran, serta standar kualitas internasional. Keren kan? Inovasi yang Pak Nur lakukan itu kan pasti membutuhkan yang namanya memasarkan nih. Iya, betul. Kalau di poin memasarkan, orang tua pasti dulu cara jualnya beda nih. Oh iya. Bapak, ibu ketika dulu ngawalin berjuang kan berjualannya berbeda. Nah, ketika Pak Nur ini adaptasinya bagaimana? Yang Pak Nur lakukan yang berubah, yang berbeda dari yang orang tua lakukan, bahkan mungkin melengkapi ya Pak ya? Iya. Seperti apa Pak? Jadi kan dulu ibu saya ikut organisasi nelayan, namanya Minowati. Kita nggak melupakan sejarah ya, karena sejarah itu alhamdulillah untuk melengkapi kita sukses juga. Namanya Minowati, berawal dari Minowati, ibu saya juga bergerak di bidang perekonomian di Minowati, memasarkan produk-produknya. Nah setelah itu kita kan dulu ngontrak kecil tuh, ngontrak di sebelah samping toko saya itu kecil. Lama-lama, alhamdulillah saya diikut sertakan pameran di kota Jakarta, Bandung, dan sampai ke Malaysia. Nah setelah di Malaysia, di situ kita alhamdulillah dapat buyer dari Korea. Berparalel dengan bentuk-bentuk adaptasi yang ia lakukan, Nur Rohman juga menjaga betul hubungan jalinan kerjasama yang bersifat kolaboratif dengan pihak-pihak yang berpotensi dapat memberikan kontribusi positif bagi keberlangsungan usahanya. Di era sekarang, era di mana kita keterbukaan informasi, sosial media, apa yang Pak Nur lakukan Pak Nur? Jadi gini, di UMKM kita kan ada teman-teman banyak nih, ada teman-teman yang pandai di bidang teknologi, betul sekali. Pandai di bidang marketing. Kita kumpul, salah satu teman yang mempunyai keahlian di bidang marketing digital, memasarkan produk-produk kita. Produknya Minarasa. Iya, betul. Wah, ini kolaborasi nih. Jadi Pak Nur fokus di produksi, menjaga kualitas rasa, bahkan menjaga inovasi yang Pak Nur lakukan. Jadi ada teman untuk marketing pemasaran digital melalui kolaborasi lewat teman. Di jejaring UMKM. Kumpulan UMKM kita kan ada salah satu yang punya kepandaian di bidang marketing digital tuh. Nah kita konsultasi, ada salah satu salah satu yang membantu proses untuk digital marketing di era sekarang. Konseng di bidang produksi. Produk ini mengikuti zaman. Nah, judulnya itu, produk ini adaptasi. Iya, betul. Alhamdulillah. Ini era kolaborasi. Bukan lagi kita harus menjadi single fighter. Di era keterbukaan, penting bagi pelaku UMKM untuk berjejaring agar lebih mudah untuk mengakses informasi dan bersama-sama mengolah peluang pemasaran. Terlebih lagi, penguatan jaringan diperlukan agar pelaku UMKM bisa lebih berkembang, terutama saat menghadapi fase sulit di masa-masa awal membangun usaha. Karena dari jejaring, kita bisa memperoleh pasar, bahan baku, koneksi, dan lain sebagainya. Berada di sini, di Minarasa, tempat usaha Bapak Nur Rohman, membuat saya berpikir bahwa UMKM ternyata bisa semaju ini, long lasting, karena Pak Nur Rohman sendiri sudah generasi kedua. Bahkan beliau sudah menyiapkan regenerasi selanjutnya kepada putrinya untuk kedepannya supaya Minarasa semakin besar. Dengan mata rantai usaha, mulai dari nelayannya, ikan dihasilkan, diserahkan ke Minarasa, diolah, packing. Bayangkan berapa banyak pekerja dari lingkungan sekitar yang diberdayakan untuk menunjang usaha, memperbesar nama Cilacap, itu poin dan sangat luar biasa. Yang saya harapkan dari hal seperti ini adalah untuk UMKM yang lain bisa mengikuti jejak Pak Nur Rohman. Tidak ketinggalan zaman, up to date kepada zaman, selalu regenerasi dan inovasi. Ngomongin berkompetisi nih Pak. Berkompetisi nih Pak ya. Pastinya kan di era sekarang beda nih dengan di era ketika orang tua mulai dengan di era di mana Pak Nur awal melanjutkan juga. Tantangannya pasti akan lebih besar, tantangannya akan lebih kompleks dan kompetisi akan lebih ramai. Iya betul. Apa upaya Pak Nur untuk menghadapi tantangan ke depan? Jadi begini loh,
kerupuk yang di packing dengan plastik seperti ini, ini memang untuk kita segmen lokal, Mas Gibran. Ini segmen khusus yang untuk lokal, makanya lokal kita pakai plastik biasa ini Mbak ya. Tapi kalau yang standar supermarket, mall, terus media swalayan, kita pakai aluminium foil. Atau enggak pakai namanya seperti toples, yang toples aluminium foil itu. Seperti itu. Itu untuk mengantisipasi persaingan yang dari luar masuk. Seperti itu. Jadi dibedakan ya? Oh iya, dibedakan. Pasar lokal dengan pasar untuk kompetisi. Segmennya beda-beda. Kalau ini kan segmen untuk oleh-oleh ya. Segmen untuk oleh-oleh biasanya suka yang tradisional. Suka yang tradisional, Mbak. Ya, biar kelihatan. Jadi kan kalau capnya ya. Tapi kalau yang yang untuk swalayan, terus gedong-gedong film, biasanya makan sambil itu ya, sambil jalan ya, itu beda lagi. Dibedakan seperti itu. Dulu orang tua, sekarang Bapak. Besok kedepannya apakah sudah ada regenerasi yang dipersiapkan sama Bapak? Anak saya kan sekarang umur 11 tahun. 11 sampai 12 ya, 11 sampai 12. 12 jalan ya, Pak? Ya, 12 jalan. Kapan, Pak? Ulang tahunnya April. April. Oh iya. April tanggal 29. Oh iya. Masih ingat lah. Jadi sekarang anak saya tak didik untuk mengawali di kasir dulu jual masal di kasir, terus bantu jualing, menerima konsumen dan ngucapin terima kasih kepada konsumen. Misalkan ada yang beli, anak saya tak ajarin kalau sudah jualing ucapin terima kasih, dengan harus mudah bersenyum dengan konsumen, itu seperti itu. Jadi diajarin ya Pak, bagaimana untuk meng-greeting konsumen, memberikan servis pelayanan. Seperti itu. Supaya seperti Bapak besok ya Pak ya. Iya loh, Bapaknya kan mudah-mudahan lebih pasti. Iya dong. Harus memang ya gimana lagi, harus ada yang meneruskan lah. Karena alhamdulillah ya lumayan lah, bisnis seperti ini lumayan. Dan kalau anak muda itu dekat dengan internet, ya. Iya, dekat dengan internet, sosial media. Jadi secara pemasaran dan lebih ya. Iya, saya secara bahasa memang kemarin juga ada kendala-kendala di bahasa. Makanya anak saya juga ya insya Allah saya didik untuk bisa berbahasa Inggris, Arab, sama Cina. Nah, itu. Iya, Bapak visioner sekali ya. Hampir tidak ada satu sisi kehidupan manusia yang tidak dipengaruhi oleh perubahan. Pada era hyperkonektivitas seperti saat ini, di mana setiap hari, setiap detik, orang terus-menerus mendiskusikan hal-hal baru yang akan membawa perubahan. Maka wajarlah setiap orang ingin menjadi bagian dari perubahan itu. Dalam dunia usaha, perubahan itu bisa saja berupa pola persaingan pasar, perilaku konsumen, minat dan kebutuhan konsumen, dan lain sebagainya. Nah, disinilah kemampuan kita sebagai pelaku usaha, sebagai pelaku UMKM diuji untuk mampu beradaptasi. Temukan kisah-kisah inspiratif penggiat UMKM yang menjadi garda terdepan penjaga perekonomian bangsa, bersama para brand aktivis, para penggiat brand lokal, dan para mantri BRI yang punya tugas mulia memberdayakan usaha mikro dalam petualangan brilian di episode selanjutnya.